Yang mati itu siapa? Manusia. Berarti rohnya terpisah. Saya bilang tidak terpisah. Rohnya tidak terpisah. Nah, makanya di dalam di dalam surat apa itu saya lupa, itu yang waktu datang Maria itu dia malaikat bertanya, kenapa kau mencari yang hidup di antara orang yang mati? Nah, kenapa engkau mencari yang hidup di antara orang yang mati? Berarti roh dan tubuhnya itu tidak mati. Nah, roh dan tubuhnya itu tidak mati. Nah, pertanyaan, waktu dia mati rohnya terpisah. Rohnya secara kemanusiaannya itu terpisah, tetapi secara keilahiannya dia tidak terpisah. Oh, berarti rohnya dengan gini, berarti roh dengan jasadnya bisa cabut pasang berarti kalau kayak gitu. makanya itu pembenaran, Pak. Bisa cabut pasang kayak gitu. Makanya kita tanya dulu, makanya kita membicarakan Yesus itu di mana dulu? Secara kemanusiaannya kah atau secara keilahiannya, supaya kita paham dulu. Nah, kalau dia Yesus secara kemanusiaan, Pak, gini, saya kasih ayatnya. Ayat Anda ya, kalau mengakui Yesus itu Tuhan, dia adalah penyesat. Dari mana Anda bilang penyesat? Nih, saya. Okay. Bentar. Bentar ya. Saya carikan ayatnya. Tunggu. Sabar ya. Nih. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Anda adalah penyesat. Nih, apa kata kitab Anda? 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Tuh. Amik Anda buka dulu, Pak. Nggak ada suaranya. Miknya ya. Pak, 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Okay. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Nah, memang betul. Iya. Bentar, saya mau tanya dulu. Anda mengakui nggak Yesus itu adalah manusia? Yesus bukan Tuhan tuh. Makanya saya bilang secara kemanusiaan dia manusia. Pak. Ya, Anda memang penyesat berarti ya. Di sini nggak ada Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan Tuhan, nggak ada. Kalau Anda akui Yesus itu bukan Tuhan, dia datang sebagai manusia, Anda betul. Tapi kalau Anda katakan Yesus itu manusia dan dia adalah Tuhan, Anda penyesat. Nggak Anda akui berarti ini ayat. Ya benar. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Memang dia datang sebagai manusia, betul. Bukan sebagai Tuhan kan? Dia bukan sebagai Tuhan datang. Berarti dia bukan Tuhan, betul? Tuhan dia, Tuhan. Nah, berarti Anda penyesatnya. Karena apa? Di sini tertulis kayak gini. Anda lihat tulisannya, sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan Tuhan. Jangan Anda tambah-tambah. Nah, saya tanya, makanya kan Yesus itu datang sebagai manusia. Kenapa dia datang sebagai manusia? Untuk menyelamatkan manusia. Iya, dia bukan gini, dia datang tuh bukan sebagai Tuhan, bukan. Dia datang dengar dulu, dia datang sebagai manusia. Tujuannya apa? Bukan sebagai Tuhan. Menyelamatkan manusia. Nah, dia tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Di mana dia Tuhannya?
yang menyelamatkan itu. Kalaunya udah mengatakan Yesus Tuhan, penyesat Pak, kata ayat ini. Karena apa? Gini, bentar dulu, Anda pahami ayatnya. Kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai manusia, ya, berarti Anda penyesat. Tidak sebagai manusia, sebagai apa? Bisa Tuhan, bisa malaikat, bisa hewan, bisa apapun. Kalau Anda akui Yesus selain manusia, Anda penyesat, kata ayatnya. Hah? Baca yang betul, baca yang betul. Dengar. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yang tidak mengaku. Saya baik. mengakui Yesus sebagai manusia. Anda akui nggak sebagai manusia? Akui kan? Akuin. Ya udah, berarti bukan Tuhan dia. Makanya saya bilang Yesus itu Tuhan sepenuhnya. Nah, kalau Anda akui sebagai manusia dan Tuhan, Anda penyesat. Loh, kayak gimana bunyinya kayak gitu? Coba Anda pahami. Kok saya yang disalahin? Jangan Anda tambah-tambahi ayat Anda sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan Tuhan, bukan. Konteksnya kita lihat dulu. Kalau ini dia sebagai manusia, nah memang dia sebagai manusia. Nah sebagai ilahi apanya? Nah kan gitu. Di mana nggak, Pak? Gini aja dah, biar Anda paham. Di mana dikatakan di Yohanes ini, kalau mengakui Yesus sebagai ilahi, dia bukan penyesat. Mana ayatnya? Kalau di dalam konteks ini tidak ada. Ya nggak ada, udah tahu tuh Anda. Loh, Anda sendiri udah tahu nggak ada ayatnya dia sebagai Tuhan. Nah, kita jangan lihat satu konteks ini, kita harus lihat konteks yang lain. Gitu loh. Lah, Gitu. kalau lihat konteks yang lain, Yesus itu hamba Tuhan, Pak. Kata Paulus pun dia hamba Tuhan, bukan Tuhan. Nah, di mana dia sebagai Tuhannya? Harus kita lihat lagi. Makanya setiap firman itu, Alkitab itu beda-beda konteks. Di mana dia salah, sebagai Pak. anak. Gini. Dengarkan saya. Kata Yesus, Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Terus Yesus itu menyembah Tuhannya. Terus Yesus itu punya Tuhan. Dan kata Paulus, Yesus itu pun hamba Tuhan. Dia punya Tuhan. Betul, itu konteksnya dia sebagai manusia. Iya. Sebagai konteks Memang bukan Tuhan dia. Di dalam hal bicara ini konteksnya sebagai manusia, betul. Di dalam konteks yang lain dia berbicara sebagai ilah Tuhan ada. Ya sudah, Anda tetap ngotot ke ilahi kan? Mana ayatnya mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan penyesat? Mana itu? Ayo, mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan penyesat. Mana ayatnya? Karena jangan Anda tambah-tambah 2 Yohanes 1 nomor 7 nih, sebagai manusia doang. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu itu. Itu mau Anda bawa? Mau saya bantah? Bentar dulu. Ya, apa? Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10:30 gitu. Nah, Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu dia ngomong sama Filipus, bukan untuk Kristen. Gimana pula? Dia ngomong sama Filipus dan Thomas, bukan ngomong untuk Kristen. Tadi kan dibilang di mana Yesus sebagai ilahinya, saya setuju. Tadi sudah. Coba di mana? Yohanes 14 nomor 6 tuh di mana dia ngaku ilahi? Nggak ada. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, dia ngaku jalan bukan Tuhan. Itu siapa? Itu Yesus. Pak, bentar. Pada masanya Nabi Musa pun jalan, Abraham pun jalan, bukan Tuhan gitu. Gak ada di Yohanes 14 nomor 6 Yesus itu ngaku Tuhan. Gak ada, dia ngaku jalan, perantara ke Tuhan. Gimana sih?
Aduh. Lucu juga Bapak ini ya. Tapi enak sih. Aku enak diskusi sama dia meskipun ngotot-ngotot teman-teman. Nah, ini. Nih. Nah, Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 pula. Apa? Gak ada juga di situ dia ngaku Tuhan. Ayo. Nah, Yesus sarapan. Aduh. Nah. Kemana dia? Ada. Pak Ustaz. Kenapa? Nah. Aduh, ini mana nih Pak Ustaz yang ganteng? Ini mana kabarnya nih Pak Ustaz yang ganteng? Halo Pak Ustaz. Kenapa? Iya. Izin dulu. Ya udah nanti kita sambung ya. Silakan naik kembali nanti ya.